wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Sandika Farsi, saya sendiri, dan Ani Afina Aninnas. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'at Tabi'in. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwim, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat. Beberapa hal yang berkaitan tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Rasulullah dan para sahabat hidup bersama tanpa penghalang apapun. Mereka selalu berkumpul untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, pasar, rumah, dalam perjalanan, dan majelis taklim. Ucapan dan perilaku beliau selalu direkam dan dijadikan uswah atau suri tauladan bagi para sahabat dalam urusan agama dan dunia. Keadaan para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis. Kebiasaan para sahabat dalam menerima hadis bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam problematika yang dihadapi oleh mereka, seperti hukum syara dan teologi. Larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditulis secara umum sebagaimana Al-Quran. Aktivitas menulis hadis. Bahwasanya sebagian sahabat telah menulis hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mendapatkan izin khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang dan kompeten menulis hadis menjelang akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat belum memikirkan penghimpunan dan pengkondisian hadis karena banyak problem yang dihadapi, di antara timbulnya kelompok orang yang murtad, timbulnya peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Umar bin Khattab juga pernah ingin mencoba menghimpunnya, tetapi setelah bermusyawarah dan beristikharah selama 1 bulan, beliau berkata, "Sesungguhnya aku punya hasrat menulis sunnah. Aku telah menyebutkan suatu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampur adukan kitab Allah dengan sesuatu yang lain selamanya." Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara sama dengan 2 khalifah sebelumnya. Namun usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Meskipun melalui khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Masa pemerintah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis tidak jauh berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Artinya, Ali dalam periwayatan hadis tetap berhati-hati, dan diperoleh pula asar yang menyatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkan itu disumpah.
Perkembangan hadis pada masa tabi'in dan tabi'at tabi'in. Pengertian tabi'in dan tabi'at. Tabi'in adalah orang Islam yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan beliau. Di antara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan cukup besar peranannya dalam periwayatan hadis, di antaranya Aisyah, wafat 57 Hijriah atau 677 Masehi, Abu Hurairah, wafat 48 Hijriah atau 678 Masehi, Abdullah bin Abbas, wafat 68 Hijriah atau 687 Masehi, Abdullah bin Umar bin Khattab, wafat 73 Hijriah atau 692 Masehi, dan Jabir bin Abdullah, wafat 78 Hijriah atau 97 Masehi. Kesimpulan dari materi di atas, ada beberapa cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu hadis, yaitu melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jemaah. Suatu kesempatan Rasulullah SAW juga biasa menyampaikan hadisnya ke beberapa sahabat yang sempat hadir dan bertemu pada beliau, yang kemudian hadis yang didapat itu kemudian sahabat menyampaikannya lagi kepada sahabat lain yang belum sempat atau yang pada saat itu tidak hadir di hadapan Rasulullah SAW. Untuk hal-hal yang sensitif seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan soal keluarga dan biologis, dan yang terutama soal menyangkut hubungan suami istri, Rasulullah menyampaikan melalui istri-istrinya. Jadi pada hal-hal yang sensitif, Nabi SAW dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh istri-istri beliau. Melalui hadis yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat dipercaya disebarkan lagi kepada masyarakat, sehingga hadis-hadis tersebut cepat tersebar di kalangan masyarakat pada saat itu. Sekianlah materi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.